Halo semuanya, kenalin nama aku Syahnan dan selamat datang kembali di channel Metotech. Di video kali ini, aku mau ngebahas tentang suka duka menggunakan Xiaomi 17T Pro. Jadi, ini tuh bukan sekedar review spesifikasi ya, tapi lebih ke cerita tentang apa aja sih hal-hal yang bikin aku suka dan sekaligus bikin aku duka dari HP ini. Kalau dilihat secara spesifikasi, ya Xiaomi 17T Pro ini tuh memang menawarkan spesifikasi yang sangat menggoda. Mulai dari chipset flagship terbaru, kamera Leica, baterai yang jumbo, sampai fitur-fitur premium yang biasanya ada di HP flagship dengan harga yang jauh lebih mahal. Tapi setelah digunakan dalam berbagai aktivitas, ternyata tetap ada beberapa hal yang menurut aku perlu ditingkatkan lagi ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bakal masuk ke pembahasannya. Hal pertama yang bikin aku paling suka tentu ada di bagian performanya. Xiaomi 17T Pro ini tuh menggunakan chipset MediaTek Dimensity 9500 yang performanya itu benar-benar cukup kencang. Dipakai untuk multitasking, edit video, rendering, sampai bermain game berat seperti misalnya kayak Genshin Impact, Honkai Star Rail, Wuthering Waves, PUBG Mobile, Mobile Legends, NTE, dan game berat Android lainnya. Ini tuh semuanya masih terasa sangat lancar. Terus yang bikin aku juga suka, performanya itu juga cukup stabil ya dalam sesi gaming yang cukup lama. Frame rate-nya tetap stabil dan tetap tinggi, dan respons layarnya itu juga terasa cepat. Jadi, kalau misalkan itu termasuk pengguna yang sering bermain game atau membutuhkan performa yang tinggi untuk pekerjaan, Xiaomi 17T Pro ini tuh benar-benar memuaskan. Masuk ke bagian kameranya, dan menurut aku ini tuh salah satu daya tarik terbesar dari Xiaomi 17T Pro. Kolaborasi dengan Leica masih dipertahankan sehingga hasil fotonya punya karakter warna yang cukup khas. Yang paling aku suka itu adalah kualitas foto dan videonya ya. Detailnya tajam, dynamic range-nya juga luas, warnanya terlihat hidup, dan untuk kebutuhan membuat konten di media sosial ataupun YouTube, ini tuh udah lebih dari cukup. Terus untuk kamera periskop 5 kali optical zoom juga benar-benar berguna ya saat ingin mengambil objek yang jauh tanpa kehilangan terlalu banyak detail. Jadi untuk fotografi ataupun videografi, pengalaman yang diberikan itu udah cukup memuaskan. Hal berikutnya yang bikin nyaman itu adalah baterainya ya. Dengan kapasitas 7000 mAh, daya tahannya itu benar-benar meningkat jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Untuk penggunaan normal, HP ini tuh udah sangat mudah lah ya untuk bertahan seharian. Bahkan ketika dipakai bermain game, membuat konten, merekam video, dan media sosial sekaligus, baterainya itu masih cukup awet banget. Terus ditambah lagi dengan pengisian dayanya yang 100 watt hypercharge membuat proses pengisian daya itu terasa sangat cepat. Jadi di bagian baterainya ini itu juga cukup memuaskan. Suka berikutnya itu ada di bagian layarnya yang berkualitas tinggi. Layarnya ini tuh juga menjadi salah satu bagian favorit aku ya. Panel AMOLED 144Hz yang digunakan itu terlihat dengan tajam, warnanya cukup kaya, tingkat kecerahannya juga tinggi, serta nyaman dipakai baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Scrollingnya terasa sangat mulus, animasi HyperOS-nya juga semakin halus, sehingga pengalaman penggunaan itu terasa sangat premium.
Bagian suka berikutnya itu adalah HyperOS ketiga yang menurut aku semakin matang. Menurut aku ya, menggunakan HyperOS ketiga ini tuh cukup menyenangkan lah. Animasinya halus, fitur AI-nya semakin banyak, multitaskingnya nyaman, dan bug yang aku temui itu juga cukup minim gitu. Terus fitur-fitur penting seperti misalnya kayak AI writing, interpreter, circle to search, image editing, sampai berbagai fitur produktivitas lainnya itu juga cukup membantu dalam penggunaan sehari-hari. Nah, bagian fitur AI-nya ini nih yang paling aku suka dari Xiaomi 17T Pro ini. Ya, memang nggak semuanya aku pakai tiap hari ya. Tapi ada beberapa fitur yang menurut aku benar-benar terasa berguna dalam pemakaian sehari-hari. Salah satu yang paling sering aku pakai itu adalah Circle to Search. Nah, Circle to Search ini menurut aku cukup praktis ya. Karena kita tuh bisa langsung mencari informasi dari apa yang sedang tampil di layar tanpa harus keluar dari aplikasi yang sedang digunakan. Jadi tinggal tekan aja tombol home ataupun tombol navigasi di bagian layar bawah, lalu Circle to Search itu akan langsung muncul. Dari sini kita tuh bisa memilih objek ataupun bagian tertentu di layar untuk kita carikan informasinya. Selain untuk mencari sesuatu, fitur ini juga bisa digunakan untuk menerjemahkan teks secara langsung ya. Bahkan bisa membantu mencari tahu judul lagu yang sedang kita dengarkan. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari, fitur ini cukup membantu ya, karena semuanya tuh bisa dilakukan dengan cepat tanpa perlu repot membuka aplikasi yang lain. Selain Circle to Search, fitur AI lain yang cukup aku sering gunakan itu adalah AI Expansion atau AI Perluas. Fitur ini sendiri itu berguna ketika kita mempunyai foto yang ukurannya atau rasionya itu kurang sesuai dengan kebutuhan. Nah, misal kita punya foto nih ya, yang kita pengen lebarin atau kita panjangin gitu. Kita tinggal masukin aja ke galeri, pilih fotonya, kemudian gunakan fitur AI Expand. Terus langsung bisa kita perluas sesuai dengan yang kita inginkan, secara otomatis gitu ya. Dan menariknya, ini tuh bisa dilakukan secara berkali-kali sampai mendapatkan hasil yang paling pas bagi kita. Dan menurut aku ini tuh hasilnya cukup oke lah ya untuk AI Expansion ini. Dan untuk fitur AI lainnya sebenarnya masih cukup banyak ya yang aku gunain. Misalnya kayak AI Eraser, terus ada AI Sky, dan AI lainnya. Tapi kalau misalnya ditanya yang paling banyak aku gunakan, yaitu Circle to Search dan AI Perluas Gambar untuk sejauh ini. Nah, dan sekarang kita bakal masuk ke bagian dukanya ya. Yang pertama itu bodinya lumayan besar. Karena membawa layar yang lumayan bongsor dan juga baterai yang jumbo di 7000 mAh, otomatis ukuran bodinya juga cukup besar. Buat pengguna HP yang lebih suka HP compact gitu ya, mungkin ini tuh sedikit butuh waktu untuk beradaptasi lah. Apalagi kalau misalnya digunain dengan casing, bobotnya tuh akan terasa lebih berat. Terus bagian selanjutnya itu cukup aku sayangkan ya, karena menurut aku adalah port USB-nya. Xiaomi 17T Pro ini tuh masih menggunakan USB Type-C 2.0, artinya fitur seperti misalnya kayak display out melalui kabel ini tuh masih belum tersedia. Dan kecepatan transfer datanya juga belum secepat USB 3 titik sekian. Padahal untuk HP di kelas flagship killer, fitur seperti ini tuh sebenarnya udah cukup dinantikan lah, apalagi dari generasi-generasi sebelumnya. Dan duka terakhir menurutku itu harganya yang mulai naik ya. Kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya, harga Xiaomi 17T Pro ini tuh memang mengalami kenaikan, dan kenaikannya juga lumayan banget. Ya memang peningkatan spesifikasinya yang diberikan itu juga cukup ada ya. Tetapi buat sebagian orang, kenaikan harga ini tuh mungkin membuat pilihan menjadi lebih sulit, karena kompetitor di kelas harga yang sama itu juga semakin banyak. Jadi secara overall, menurut aku Xiaomi 17T Pro adalah salah satu HP flagship killer terbaik yang bisa kalian beli saat ini. Aku cukup suka dengan performanya yang cukup kencang, kameranya yang cukup oke, baterainya yang cukup awet, dan chargingnya yang cukup cepat, serta layar AMOLED yang cukup memanjakan mata. Nah, yang cukup disayangkan sih emang ada di bagian dukanya yang udah aku jelasin sebelumnya ya. Tapi menurut aku sih, duka tersebut itu nggak mengurangi pengalaman menggunakan Xiaomi 17T Pro secara signifikan. Jadi, kalau misalkan itu sedang mencari HP dengan performa flagship, kamera berkualitas, baterai besar, dan fitur yang lengkap di kelas harga belasan juta rupiah, Xiaomi 17T Pro itu masih menjadi salah satu pilihan yang cukup layak lah untuk kalian pertimbangkan. Meskipun, kalau misalnya emang kalian bisa mendapatkan HP flagship tahun lalu dengan harga yang mirip-mirip dan memiliki
kualitas yang juga masih oke ya. Menurut aku sih bisa dilirik aja dulu yang flagship tahun lalu tersebut. Ya tapi kalau emang nggak ada ya, dan kalaupun emang susah untuk mencarinya, Xiaomi 17 Type Pro ini tuh masih menjadi pilihan yang cukup oke lah untuk kalian pertimbangkan. Jadi, terima kasih telah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, subscribe. Nama aku Syahnan. See you next video. Goodbye, dadah.